Ya pemirsa, untuk mencegah kecelakaan, Presiden Prabowo Subianto perintahkan PT KAI guna membangun pintu perlintasan kereta. Ya, selain itu Prabowo berencana kembangkan kereta api di luar Pulau Jawa. Meresmikan stasiun Tanah Abang baru. Presiden Prabowo Subianto meresmikan stasiun Tanah Abang baru Jakarta. Sebelum peresmian, Presiden Prabowo menjajal langsung naik komuter lain dari stasiun Manggarai ke Tanah Abang. Dalam kesempatan ini, Presiden meminta KAI segera membangun pintu lintasan terutama di Jabodetabek untuk meminimalkan kecelakaan. Kereta api kebanggaan kita. Kereta api dari dulu. Kalau di Jawa dulu panggilannya apa? Sepur. Ya. Sepur. Tapi jaga kebersihan. Ya. Rel-rel kereta api dijaga, keamanan, keselamatan, pintu-pintu lintasan harus segera dibangun. Presiden Prabowo juga menyatakan akan memperluas jangkauan kereta di Jabodetabek dan di luar Pulau Jawa. Ia pun siap memberikan anggaran demi kepentingan masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Bisa Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dirinya dan pemerintah akan mengambil alih tanggung jawab pembayaran utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush. Ya, Prabowo pun meyakinkan semua pihak agar tidak perlu khawatir dan ribut lagi atas polemik Wush. Prabowo menyebut proyek Wush merupakan komitmen kerjasama Indonesia dan China. Pemerintah pun menyatakan akan membayar utang kereta cepat Jakarta-Bandung Wush sebesar 1,2 triliun rupiah per tahunnya. Menurutnya polemik yang menimpa kereta cepat bukanlah masalah. Ia pun memastikan uang untuk membayar utang Wush tersedia. Uang tersebut berasal dari pengembalian sitaan koruptor. Kemudian nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Wush itu semuanya. Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, nggak ada masalah itu. Ya. Jadi PT KAI nggak usah khawatir. Semuanya nggak usah khawatir. Rakyat. Kita layani rakyat kita. Kita berjuang untuk rakyat kita. Teknologi, semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab. Saya sudah katakan Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi nggak usah ribut. Kita mampu dan kita kuat. Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi saya hemat. Nggak saya kasih kesempatan. Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Ya, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita, untuk rakyat semua. Ya pemirsa, usai menyebut mengambil alih tanggung jawab utang Wush, Presiden Prabowo Subianto juga meminta proyek kereta cepat diperpanjang hingga Banyuwangi. Insya Allah sampai Surabaya. Enggak, saya minta tidak hanya Surabaya, Banyuwangi. Ya, Banyuwangi. Pak tadi ngobrol sama penumpang KRL. Surabaya itu zaman dulu, sekarang saya Banyuwangi. Bisa usai mengumumkan pemerintah akan menanggung beban utang kereta cepat Wush, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memanggil para Menteri Kabinet Merah Putih dan Kepala Badan Keistana Kepresidenan. Pemirsa, para menteri tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Selasa siang. Usai rapat terbatas, CEO dan antara Rosan Roslani menyebut beban utang dari Wush akan ditanggung bersama dengan kementerian dan juga lembaga lain. Rosan menambahkan jangan hanya melihat dari untung ruginya saja, melainkan dari dampak positif pada masyarakat. Oh, ya kan tadi kemarin juga disampaikan oleh Pak Menko Infra dan juga tadi dengan Bapak Presiden yang memang untuk ini kan kereta api itu adalah transportasi umum yang memang untuk kepentingan masyarakat secara luas dan oleh sebab itu
ya kehadiran pemerintah itu memang akan ada dan hadir di dalam program-program transportasi, ya, termasuk juga dalam transportasi bus ini. Pak, kalau hasil obrolannya dengan Cina gimana Pak? Antara dengan Cina terkait pembayaran? Tiongkok gimana negosiasinya? Ya ini kan masih berjalan ya, nanti timnya kan juga ada Pak Menko Infra, ada Menko Perekonomian yang involved, ada tim dari Menkeu, dari kami. Jadi ini adalah suatu kerjasama lintas kementerian dan Kementerian Perhubungan juga. Jadi memang ini lintas dan arahan dan juga kerjasama dari kita semua memang sangat dibutuhkan dan mendapatkan arahan dari Bapak Presiden bahwa memang kehadiran pemerintah untuk kepentingan transportasi memang tidak hanya dilihat dari segi untuk kerugian saja, tapi juga dampaknya kepada masyarakat dan juga melihat kepada undang-undang yang ada, yang memang itu menjadi tugas dari pemerintah untuk menyediakan. Sudah ada kesepakatan Pak dengan Tiongkok pembicaraan? Belum, masih berjalan. Ya pemirsa, PT Kereta Api Indonesia akan luncurkan layanan kereta khusus rute Rangkas Bitung Merak untuk dukung para petani dan juga pedagang. Ya, Presiden Prabowo pun tegaskan pemerintah beri subsidi 60% untuk ongkos kereta khusus tersebut. Kereta penumpang kelas ekonomi K3 khusus petani dan pedagang rencananya akan diluncurkan pada bulan ini. Pada Selasa siang, usai meninjau stasiun Manggarai dan meresmikan stasiun Tanah Abang, Jakarta, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjelaskan bahwa pemerintah akan memberi subsidi 60% pada ongkos kereta khusus petani dan pedagang. Sementara barang yang dibawa tidak akan dikenakan ongkos naik. Sudah ada. Jadi dia cek langsung. Dia saya cek. Jadi dia hanya bayar untuk dirinya. Barang dagangannya dia tidak perlu bayar. Ya. Kursinya sampai Ongkosnya mungkin Pak? Apanya? Ya tadi saya sudah katakan, ongkos disubsidi pemerintah 60%. Semuanya. Kalau untuk petani dan pedagang, dianya tetap disubsidi 60%. Barangnya nggak bayar. Kereta khusus petani dan pedagang memiliki desain khusus disesuaikan aktivitas niaga. Pertama, pintu masuk keluar kereta lebih lebar, memudahkan bongkar muat. Kedua, tempat duduk sejajar dinding agar ruang barang lebih luas. Dan yang ketiga, kapasitas hingga 73 tempat duduk per rangkaian. Diketahui program ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat melalui peningkatan akses transportasi logistik yang terjangkau. Selain itu diharapkan program kereta khusus ini dapat membantu pelaku usaha kecil dalam menekan biaya distribusi hasil pertanian dan dagangan sekaligus memperkuat konektivitas antar wilayah. Tim Liputan iNews melaporkan.